terima kasih. Pertama, ini saya baru nyampe dari Medan. Ini sebagai bentuk penghargaan saya kepada media. Karena saya ini mantan wartawan 12 tahun. Saya selalu beritahu. Jadi saya mengerti kerja media itu penting. Sepanjang saya masih ada waktu, saya langsung ketemu dengan Anda semua. Pertama, saya sampaikan bahwa kasus Farel Aditya itu banyak mendapat respon dari netizen, dari media, dari masyarakat dan lain-lain. Saya hanya ingin beritahu ke masyarakat Indonesia, itulah pribadinya Richard Lee. Kalau cerita itu kan selangit, bahwa punya klinik kecantikan sekian puluh, punya rumah mewah, kemudian bilang mau jadikan orang ada angkat atau anak angkat namanya, dibiayai lah, dijanjikan fasilitas yang bagus, kuliah sampai kedokteran dan lain-lain. Itu Pak Safari dan juga saya lihat di podcastnya saudara Richard Lee. Bagi saya, kan sudah saya bilang dari awal, Richard Lee ini bukan siapa-siapa. Jadi kalau Richard Lee bilang, oh Farel itu bukan siapa-siapa, justru Richard itu bukan siapa-siapa. Richard itu baru dikenal orang di Indonesia ini karena saya pegang. Saya pegang, dia ditangkap, dia diangkat, ya, dia digendong, dia jerit-jerit, dibawa dari rumahnya Palembang sana, jalan darat, sampai ke Polda Metro Jaya. Saya jam 7 pagi take off dari Semarang, transit Jakarta langsung Semarang, Palembang. Malam itu juga saya urusi keluarganya, ayahnya, istrinya. Paginya kami sudah harus berangkat lagi. Malamnya saya harus selesaikan, dia ditangguhkan. Setelah itu heboh di media, dia ditangguhkan berkat kerja keras saya, meyakinkan Kapolda, ya itu kan hak dari seorang tersangka ditahan dan kemudian hak dia juga untuk ditangguhkan. Tapi pertimbangannya masih matang gitu ya. Dan itu dikabulkan oleh Pak Kapolda Metro yang pada waktu itu Pak Kabaharka, Mabes Polri. Jadi setelah itu ramai di berita, kemudian saya diundang oleh Pak Anbariso dan saya bawa dia. Kemudian di situ dia tukar-tukaran handphone, yang mereka ternyata belakangan ada kerjasama. Itu yang saya duga bahwa ada sesuatu konspirasi, dan sekarang terbukti kan dia ada joint business. Maka disitulah orang mengenal dia. Tadinya dia cuma cuap-cuap tentang review-review produk orang. Nah, jadi dia bilang Farel bukan siapa-siapa. Justru dia bukan siapa-siapa, Richard ini. Dia jadi siapa-siapa karena saya. Itu berani saya bilang. Ya. Kemudian Farel itu juga sudah dikenal. Kemudian diundanglah ke podcast dia. Diberitahu mau nggak jadi adik, mau gini. Yang menawarkan Richard, bukan Farel. Dan Farel itu sebenarnya banyak bercerita ke saya, belum semua saya buka. Saya nunggu pernyataan dari Richard itu apa, nanti baru saya ungkap. Tapi yang pasti Richard ini nggak ada apa-apanya. Kalau lu orang kaya, lu bayar, masa lu minta 40 juta? Itu kan biaya dia datang, biaya makan, biaya ini, uang sama neneknya semua disampaikan semua. Ya, ini pribadi orang yang saya duga ini berkepribadian, menurut saya ini labil. Dan ini orang mudah menilai orang negatif. Ya, terbukti ke saya. Dengan seenaknya dia bilang seolah-olah saya ini, aduh, orang yang tidak berjasa dengan dia. Ya, jadi satu-satu. Dan saya dengan Richard ini belum selesai. Termasuk orang-orang yang memfitnah saya. Nah, ya, jadi saya selesaikan satu-satu, baru saya akan lakukan serangan balik. Ya, Richard ini belum tuntas. Itu, jadi Farel ini seorang anak yang aktif, kemudian bermedsos, kemudian punya cita-cita tinggi, tapi dia ingin tetap tinggal di kampungnya, dia merasa lebih nyaman. Di Palembang itu, yang menurut dia tidak nyaman, dia tidak dapat bergaul dengan baik. Ya, mungkin ada pertimbangan lain, tapi yang pasti saya sedang telusuri apakah ada upaya mempengaruhi dia untuk terkait dengan agama dan lain-lain. Kalau itu
saya akan kejar Richard. Gitu. Bang, waktu di Farel konsultasi sama abang itu apa sih? Ada bukti yang dia tunjukin nggak? Banyak. Terus Banyak. yang Banyak disampaikan buktinya. apa aja? Ya dia sampai bilang ke saya, Pak, Om, saya diancam nih, saya dilaporkan ke polisi. Dan saya tahu ada WA chatting-chattingan itu ada di saya semua. Saya tahu orang-orangnya itulah yang pernah bermasalah hukum dengan Richard. Ada yang ya dulu kuasa hukumnya saya nggak tahu apa dipakai apa. Nggak ada semua chattingan-chattingan, foto semua dikirim. Dan itu menurut saya cara-cara yang kampungan, cara-cara kampungan, cara-cara orang yang katanya saya ini seperti debt collector misalnya. Dia apa gitu? Anak kecil, orang susah gitu. Iya kan? Makanya masyarakat Indonesia perlu tahu, inilah Richard Lee.